mungkin dia nggak pakai guide bar support ya, karena di sini langsung dia dikontakkan atau dikoneksikan dengan inlet outlet yang berupa pipa besar. Jadi pipa besarnya itu sendiri yang sudah berfungsi sebagai support ya, ke penyangga. Kemudian di bagian bawahnya juga ada lower guide bar-nya, ini sebagai penahan ya, sebagai penahan dari S dan juga E-frame. Kemudian di sini ada baut-bautnya tadi yang panjang-panjang berwarna abu-abu di sini ya, abu-abu muda. Kemudian yang komponen utamanya itu sendiri yaitu plate-nya. Jadi pengaturan naik turun ya. Jadi sistemnya di sini adalah counter ya, counter flow. Jadi perpindahan panasnya secara counter flow atau berlawanan arah ya, perpindahan panas secara berlawanan arah. Nah, arah masuk, arah keluarnya itu ditentukan oleh gasketnya ini ya. Jadi misalkan fluida panas di sini digambarkan dengan arah panah ya, panah berwarna merah ya. Jadi alirannya yang panah berwarna merah yang fluida panasnya itu ke bawah. Sebaliknya fluida dinginnya ya itu yang berwarna biru di sini ya digambarkannya itu mengarah ke atas. Jadi antara fluida panas dengan fluida dingin itu gerakannya saling berlawanan arah atau counterflow. Kenapa kok dibuat berlawanan arah? Kalau kalian masih ingat materi di perpindahan panas ya, kan ada 3 jenis ya. Secara garis besar ada 3 jenis aliran di dalam heat exchanger. Yang pertama itu adalah co-current flow ya. Jadi aliran antara fluida panas dengan fluida pendinginnya itu searah. Kemudian ada yang counterflow seperti pada PHE yang ada di slide ini. Kemudian ada juga yang namanya cross flow. Nah, di antara ketiganya ya, di antara ketiga aliran tadi ya, aliran secara counter ya itu memiliki nilai efektivitas lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Kemudian disusul cross flow, kemudian co-current flow. Jadi jarang heat exchanger itu yang dia dioperasikan alirannya itu saling searah ya. Jarang. Karena apa ya? Karena itu tadi ya. Nilai perpindahan kalornya nanti kita akan lihat parameternya itu adalah overall heat transfer coefficient ya. Itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang co-current. Jadi yang counter current itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang co-current. Trikinya yaitu pada celah sempitnya ini ya. Jadi tantangannya sebetulnya kalau PHE itu ada pada tahapan manufakturnya ya. Jadi pada tahapan pembuatannya, karena ini membutuhkan tingkat presisi yang tinggi ya untuk membuat plate-nya. Apalagi plate-nya di sini tidak datar saja kalau kita lihat tadi ya. Kalau kita lihat di sini bentuk plate-nya itu bergelombang atau dalam video tadi disebutnya dia corrugation ya. Corrugation itu ya berliuk-liuk tadi gitu ya. Itu yang tadi fungsinya selain untuk apa namanya? Meningkatkan heat transfer ya, dia juga untuk membuat alirannya turbulen. Kenapa? Karena aliran turbulen itu diketahui ya, dia memiliki nilai heat transfer yang lebih kerja praktik atau misalkan kalian nanti melakukan tugas akhir, jadi yang penelitian tugas akhir dengan tema analisis thermal ya, maka kurang lebih data-datanya ya seperti ini yang kalian harus kolek, yang kalian harus ambil ya. Jadi di sini ada data apa saja? Ini datanya saya tidak mengarang ya, ini datanya betul-betul. Waktu itu saya pernah KP di sini, inilah data teman saya ya. Teman KP satu topik dengan saya ya. Jadi inilah data dari lokal itu istilahnya orang PGE ya. Lokal itu adalah tempat di mana komponen-komponennya itu terletak ya. Jadi turbin, HE, kemudian kondenser itu terletak di satu tempat yang disebut sebagai lokal gitu ya. Jadi mungkin sama kayak lapangan ya. Jadi lokal, data-data dari lokal. Nah di sini ada data spesifikasi ya, baik untuk sisi panas ataupun pada sisi dinginnya. Ya karena H itu kan pasti ada 2 fluida ya, fluida panas sama fluida dingin.
Kemudian ada data spesifikasi untuk konstruksi HE-nya, ini berupa data-data geometri. Kemudian ada data operasi. Jadi minimal kalau kita ingin melakukan evaluasi ya, analisis evaluasi terhadap suatu komponen thermal, itu kita butuh data-data seperti ini ya. Data spek, kemudian data geometri dan juga data operasi. Kemudian di sini kita bisa lihat data speknya untuk sisi panasnya, laju alir masanya adalah 66,67 kg per sekon. Bukan kilogram per jam ya, tapi kilogram per sekon. Jadi tiap sekon itu fluida panasnya mengalir sebanyak 66,67 kg. Kemudian temperatur inletnya di sini adalah 37,02, rendah gitu ya. Ya karena kalau di PGE itu di PLTP ya secara umum heat exchanger ini dipakai untuk mendinginkan keluaran dari kondenser. Kemudian di sini ada temperatur outletnya yaitu 31,8. Jadi inletnya masuk 37, keluarnya 31,8. Jadi ada selisih sekitar ada selisih sekitar 5 derajat Celcius pada sisi panasnya. Kemudian density-nya ini density air ya, karena PLTP itu kan fluida kerjanya adalah air. Itu 994,3 kg per meter kubik. Untuk kapasiti panasnya itu 4000-an ya, 4182 Joule per kilogram Kelvin. Viskositas dinamiknya itu sekitar 0,00691 Pascal sekon. Untuk conductivity thermalnya itu 0,6216 ya, watt per meter Kelvin. Kemudian untuk data spek sisi dinginnya, untuk laju alir masanya mirip, yaitu 65,99. Selisihnya sekitar nggak nyampe 1 kg per sekon ya, dengan yang sisi panasnya. Ini juga suatu tanda bahwa HE-nya itu masih tergolong bagus biasanya. Laju alir dari sisi panas sisi dingin. Tapi jangan lupa ini adalah data spek ya. Data spek itu data keluaran dari produsen ya. Data keluaran dari produsen, data spek. Jadi data awal ini sebetulnya adalah data ketika HE-nya itu baru diproduksi. Masih bagus ya, baru setelah diuji di produsen, jadi masih bagus. Temperatur outletnya untuk sisi dingin yaitu 31,47. Temperatur inletnya ini 626,2. Kemudian density-nya hampir sama ya 996. Cuman beda 21,7 ya. Kapasiti panasnya 4182. Kemudian viscosity dynamicnya 0,000866 ya. Conductivity thermalnya 0,6135. Ini adalah data speknya. Data geometrinya seperti ini ya, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada transfer luasan atau panasnya 93,62 meter persegi ya. Ini ada kurang, harusnya meter persegi. Jumlah platnya tadi ya, ini jumlah platnya sejumlah 153. Jumlah celah antar plat ada 154. Kemudian lebar platnya itu 0,55 meter. Panjang platnya sekitar 1,3. Kemudian lebar antar platnya itu 0,002975. Sangat kecil ya. Itu sekitar berapa? Sekitar 3 mili saja ya. Lebar celahnya antar platnya. Coba 3 mili saja. Sangat kecil. Kemudian tebal platnya itu sekitar 0,6 mm ya. 0,6 mm. Lebih kecil lagi ya platnya, jadi sangat tipis ya, 0,6 mm. Kemudian conductivity platnya itu sekitar 13,4 watt per meter Kelvin. Ini tadi adalah data spesifikasi dari konstruksi HE-nya ya, data geometrinya ini. Kemudian data speknya sisi dingin sisi panas ini. Nah, data real di lapangan yang diukur menggunakan instrumen yang ada di sana, ini kita sebut sebagai data operasi ya. Data operasi dari heat exchanger. Di sini ada hot fluid mass flow rate-nya. Jadi mass flow pada sisi panasnya itu 82,23 kg per sekon. Oh, udah jauh ya. Udah selisih sekitar berapa nih? 16 ya. Udah selisih sekitar 16 kg per sekon.
Kemudian hot fluid inlet temperature-nya, temperatur inlet pada sisi panasnya itu 32,2. Sementara di sini kalau kita lihat dalam spek harusnya 37,02. Kemudian hot fluid outlet temperature-nya 29,2, di sini 31,8. Kemudian cold fluid mass flow rate-nya adalah 50,71, jauh berbeda ya dengan hot fluid mass flow rate-nya. Kalau kita lihat data speknya kan mirip ya. Tidak sampai 1 kg per sekon selisihnya, tapi ini jauh berbeda. Berarti sudah ditengarai ya, sudah terindikasi ada sesuatu ya, terhadap HE-nya. Kemudian cold fluid inlet temperature-nya 26,3, cold fluid outlet temperature-nya 30,8. Nah, dari data operasi ini kemudian terindikasi ada suatu problem. Makanya kemudian dilakukanlah analisis dan juga evaluasi ya, terhadap PHE tadi. Jadi kita sebagai engineer itu tidak bisa asal-asal gitu ya. Oh ini perlu dievaluasi, ini tidak. Tapi kita harus punya base argumennya dulu ya. Kita harus punya base datanya dulu untuk melihat apakah ini memang perlu kita lakukan evaluasi atau tidak. Ya karena kalau misalkan dia memang data operasinya masih mirip sama data spek ya nggak perlu dievaluasi, ngapain gitu ya, itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit ya untuk perusahaan gitu kan. Jadi memang kita harus betul-betul paham dari sisi cara kerja dari komponen thermalnya itu tadi. Kalau kita nggak paham gimana? Ya kita cari tahu sendiri, kan kalian nanti disuruh gitu ya sama supervisor kalian. Ini coba lihat cek, ini ada masalah atau enggak gitu ya. Nah troubleshooting seperti itu kalian harus paham ya. Misalkan dalam satu PLTP diketahui terjadi penurunan produksi listriknya, misalkan ya. Ini kenapa gitu? Tentu saja kita nggak bisa asal tebak-tebakan, karena banyak sekali komponen-komponen di dalam PLTP tadi ya. Tidak hanya komponen thermal, komponen elektrikalnya juga, ya. Komponen hidroliknya juga. Jadi kalian harus betul-betul memahami, gitu ya. Makanya dalam suatu perusahaan, dalam satu industri ya, terutama industri energi, itu banyak bagian-bagian ya. Supervisornya kan tidak hanya satu, ada banyak. Ada supervisor bagian mekanik, supervisor bagian thermal gitu ya, supervisor bagian kelistrikan gitu ya. Jadi kemudian dari situlah kemudian masing-masing bidang itu melakukan analisis dan juga evaluasi terhadap setiap komponen yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks ini tentu saja kita hanya memfokuskan pada komponen thermal saja. Jadi kita bisa lihat ya, dari anomali data operasi ya. Melihat anomalinya bagaimana? Ya tentu kita harus tahu data spek. Jadi sebetulnya secara umum ya, secara speknya saja sampai selesai kejanggalan gitu, dalam data-data yang sudah terukur oleh instrumentasi. Nah, instrumentasi sendiri kadang juga tricky gitu ya. Kalau kalian terjun nanti ketika kuliah lapangan ya, KP ataupun TA, kadang instrumentasi itu juga tricky ya. Kadang yang kita harapkan itu datanya valid gitu ya, akurat, ternyata instrumentasinya yang menyebabkan dia tidak akurat. Jadi konteks masalah yang ada di lapangan itu sangat jauh berbeda sebetulnya dengan teori yang kita pelajari ya selama perkuliahan. Jadi, tapi kenapa kalau kita perlu memahami teorinya? Kalau misalkan masalah di lapangan itu jauh gitu ya. Ya karena memang untuk melakukan analisis dasar kita tetap butuh teorinya dulu. Ya. Jadi sebetulnya kata-kata orang kebanyakan teori itu kurang tepat ya. Justru kalau banyak teori itu lebih bagus ya. Kalau paham lebih banyak teorinya dibandingkan tidak sama sekali itu lebih bagus. Ya. Tapi tentu saja harus dibarengin dengan action juga ya. Jadi kalian tahu teorinya ini, kemudian kalian pakai untuk apa teorinya, untuk menganalisis komponen tadi, misalkan ya itu masih dalam kondisi baik atau sudah perlu kita lakukan evaluasi ataupun perlu dilakukan tindak lanjut lebih jauh ya, misalkan overhaul ya ataupun perlu penggantian gitu ya, penggantian dari PHE-nya. Oke, dari data ini kemudian kita bisa lanjutkan ya. Oke, di sini ada indikasi ya, ada indikasi kalau
PHE-nya ini ada sedikit masalah sepertinya ya, dari kita lihat anomali di sini. Ini tadi video yang saya putar ya. Oke, kemudian kalau kita sudah putuskan, kita akan mengevaluasi dari komponen thermal tadi ya, maka kita buatlah pendekatan dan juga asumsi ya, untuk melakukan analisis dan juga evaluasi. Oke, di sini saya ambil contoh paling sederhana saja. Jadi di sini kita asumsikan PHE-nya itu adalah sebuah sistem yang berwarna biru ini, ya, blue box ya. Kemudian aliran masuk keluar kita asumsikan seperti pada anak panah ini. Jadi ada 4, yaitu aliran masuk sisi panas, aliran keluar sisi panas, ya. Jadi inlet dan outlet sisi panas. Kemudian 2-nya lagi itu adalah inlet dan juga outlet sisi dingin. Oke, setelah kita modelkan, ya, setelah kita ambil sebuah approach, yaitu dengan menggunakan pemodelan teoretik, ya, tentu saja bisa juga dimodelkan secara numerik, misalkan pakai simulasi juga bisa. Tapi dalam konteks ini kita akan coba pendekatan model teoretiknya dulu. Kemudian setelah kita modelkan seperti ini, kita ambil asumsi-asumsi. Yang pertama, jenis aliran di dalam PHE-nya. Counter current flow. Oke, berarti udah fokus nih ke counter current. Jadi kita nggak perlu lihat textbook tentang co-current ataupun cross flow ya. Counter current flow. Kemudian yang kedua, losses energi kelingkungan relatif kecil ya, sehingga nanti akan berpengaruh pada perhitungan neraca energinya. Kemudian yang ketiga, kapasitas panas diasumsikan, kapasitas panas jenis diasumsikan konstan. Boleh nggak diambil asumsi seperti ini? Boleh, asalkan temperatur antara fluida dingin dan fluida panas itu tidak terlalu banyak selisihnya, yaitu sekitar plus minus 5 derajat Celcius. Dan kita lihat di sini, ya nggak terlalu jauh beda ya. 32 ke inlet outletnya ya. Karena kan di sini kan inletnya sisi panas itu bersebelahan ya dengan outletnya sisi dingin ya. Jadi inlet dengan outlet temperature cold fluid itu nggak terlalu jauh beda ya, sekitar berapa nih? 1,4 ya. Kemudian cold fluid inlet dengan hot fluid outletnya juga tidak terlalu banyak berbeda ya, sekitar 2,9. Jadi kita bisa menggunakan asumsi kapasitas panas jenisnya itu konstan gitu ya. Itu 4182 tadi. Kemudian setelah kita lakukan asumsi-asumsi tadi, kemudian kita evaluasinya mau pakai standar apa ya kan? Karena kalau kita mau mengevaluasi itu harus ada standarnya. Jadi bukan berdasarkan opini kita ya. Wah ini masih bagus, ini enggak bisa gitu itu ya. Jadi kalau kita melakukan evaluasi itu harus punya standar. Misalkan evaluasi thermal ini untuk heat exchanger kita gunakan standarnya yaitu standar TEMA. TEMA di sini adalah Tubular Exchanger Manufacturer Association. Ya mirip seperti standar SNI gitulah ya, cuma ini khusus untuk heat exchanger ya, kita gunakan standar. Setelah kita tentukan standar yang mau dipakai, kemudian kita pilih parameternya. Karena di dalam standar itu kadang juga parameter evaluasi banyak ya. Maka kalau pada sistem pencahayaan itu ada lux-nya, kemudian ada apa lagi ya, gradiennya mungkin ya, saya kurang paham juga ya. Itu ada banyak kan. Sama halnya dengan sistem thermal ya, itu juga punya banyak parameter. Jadi kita harus fokuskan dulu mau parameter evaluasinya itu apa. Dalam hal ini kita pilih 2. Parameter evaluasinya itu adalah yang pertama falling factor, yang kedua adalah pressure drop. Kenapa dipilih ini? Karena yang pertama falling factor itu nanti akan berpengaruh terhadap proses perpindahan kalornya, yang mana itu sangat vital gitu ya, sangat penting, sangat krusial untuk sebuah komponen HE. Kemudian pressure drop ini nanti pengaruhnya kepada kerja pompa. Ya. Kenapa? Ya karena fluida yang mengalir di dalam HE itu nggak ngalir sendiri, nggak ngalir secara alami, dia butuh pompa. Kalau pressure dropnya gede, berarti kan kerja pompanya gede juga. Gitu. Kerja pompa gede, berarti konsumsi listriknya juga gede kan gitu ya.
Jadi ujung-ujungnya nanti kepada efisiensi overall sistem ya, overall PLTP-nya tadi. Jadi dipilihlah dua parameter ini. Parameter lain ada ya. Parameter lainnya ada. Jadi kalau kalian searching ya, itu masih banyak parameter-parameter evaluasi. Oke, kemudian setelah kita lakukan asumsi dan juga pendekatan ya, approach, kita langsung masuk ke dalam metodenya. Metodenya di sini kita pilih kalau HE itu banyak macamnya sebetulnya. Di sini yang paling sederhana yaitu menggunakan metode LMTD, ya. Log Mean Temperature Difference. Jadi untuk menggunakan, untuk melakukan analisis evaluasi kita tentukan metodenya dulu ya. Selain asumsi dan juga pendekatan model ya, kita tentukan metodenya. Di sini kita pilih metode LMTD. Nah, untuk menggunakan metode LMTD ini ada beberapa step ya. Jadi semacam kayak fitur gitulah ya. Metode itu gitu. Jadi kalau kita pilih fitur ini nanti akan muncul step by stepnya gitu ya. Yang pertama adalah step pertama ya, yaitu menghitung laju transfer energi pada HE. Pada HE tadi kita sudah pilih jenis flow-nya adalah yang counter current. Ini adalah persamaannya. Kalian bisa baca sendiri, saya tidak akan rinci ya, karena keterbatasan waktu. Kemudian setelah kita dapatkan laju transfer ya pada jenis counter current tadi, kita hitung delta LMTD-nya. LMTD itu apa? LMTD itu adalah log mean temperature difference. Secara harfiah itu adalah selisih waktu logaritmik, selisih temperatur logaritmik, ya. Selisih suhu logaritmik. Jadi mirip seperti rata-rata sebetulnya, cuman di sini dia menggunakan logaritma natural. Ya. Jadi alih-alih delta T2 dikurangi T1 dibagi delta T2 per delta T1, dia menggunakan logaritma natural delta T2 per delta T1. Ya. Kenapa kok harus pakai seperti ini? Itu alasannya ada di materi perpindahan panas ya. Tidak akan saya rinci di sini ya. Jadi kita pakai saja metode LMTD di sini ya. Di sini delta T2 itu adalah selisih antara outlet panas dengan inlet dingin ya. Outlet panas dengan inlet dingin. Jadi ini. Jadi gampangnya ya selisih pada salah satu ujung HE gitu aja ya. Jadi delta T2 itu adalah selisih di ujung kanan HE, delta T1 adalah selisih di ujung kiri HE gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan delta LMTD-nya, kita bisa menghitung nilai dari koefisien transfer kalor total aktualnya. Pakai apa? Pakai rumus ini ya. Jadi overall heat transfer totalnya itu sama dengan kalor QA ya, Q aktual yang kita cari di step pertama ya, dibagi dengan A dapatnya dari mana? A ini dapatnya dari data spek konstruksi ya, dibagi dengan delta LMTD. Nanti kita akan dapat overall, kita akan dapatkan koefisien transfer kalor total aktual. A di sini adalah aktual ya. Kemudian step selanjutnya adalah cooling factor. Cooling factor di sini simbolnya adalah RF. RF itu apa? RF itu adalah selisih resiprok. Resiprok itu kebalikan. Resiprok dari UA, yaitu seper UA dikurang dengan seper UC. UA-nya dapat dari step ketiga, tinggal UC-nya kita belum dapat. Bagaimana mencari UC? UC di sini apa dulu nih? UC di sini adalah koefisien transfer panas keseluruhan saat bersih ya. C di sini adalah ketika kondisi clean ya. Kondisi clean berarti sama dengan kondisi baru kan ya. Kondisi baru berarti kita menggunakan data spek ya. Kita gunakan data spek ketika baru keluar dari pabrik ya, baru keluar dari produsen. Kita bisa gunakan metode ini ya, metode jaringan thermal ya. Jadi nggak pakai LMTD nih mencari UC-nya. Kalau tadi kita mencari UA-nya pakai LMTD ya. Ini dia combine. Dia menggunakan metode jaringan thermal. Ya. Jadi UC di sini kita bisa cari dengan rumus seper UC sama dengan seper HC ditambah seper HH ditambah seper KP ya. Apa itu HC? HC itu adalah koefisien konveksi ya, pada sisi fluida dingin. Sementara HH itu adalah koefisien konveksi pada sisi fluida
panas ya. Kp itu adalah tadi conductivity ya, conductivity thermal. Pp di sini adalah tebalnya. Dari mana nilainya? Sekali lagi dari data spek ya. Tebalnya dari data spek konstruksi, kemudian conductivity thermalnya dari data spek sisi panas ataupun sisi dinginnya, gitu ya. Jadi kalau kurang satu data saja nggak bisa terselesaikan ya evaluasinya ya. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk kalian ketika nanti KP ataupun TA dengan tema seperti ini ya. Kalian harus betul-betul pastikan semua datanya itu lengkap ya. Karena ada tuh kasus mahasiswa ya ngerjain TA dari hasil KP-nya ternyata kurangnya cuma satu data doang, tapi itu signifikan ya. Kurangnya data mass flow ya. Kurang data mass flow nggak bisa ngapa-ngapain ya. Meskipun data lainnya lengkap, kalau satu data saja tidak terpenuhi ya udah nggak bisa terselesaikan. Karena pendekatan teoretik ya seperti itu ya. Jadi semuanya harus lengkap. Kemudian barulah kalau kita sudah dapat nilai UC-nya dari perhitungan ini ya, barulah kita bisa menghitung nilai RF ya, polling factor. Kemudian data polling factor nanti kita bandingkan dengan standar ya, dengan standar tema tadi. Gitu. Barulah kita bisa tarik kesimpulan ya. Oke, tadi kan parameternya ada dua. Ya. Yang pertama polling factor sudah. Oke, selanjutnya bagaimana dengan data pressure drop? Nah, data pressure drop ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kita bisa, nah ini materinya ada di materi mekanika fluida. Jadi untuk mencari nilai pressure drop dalam sebuah komponen ya, itu kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. F ini adalah faktor friksi ya, kalikan setengah rho V kuadrat kalikan L per DE ya. Di mana nilai faktor friksi itu bermacam-macam ya, sangat variatif, tergantung dari kasus yang kalian kerjakan nanti. Kalau pipa lurus dengan pipa bengkok ya, pipa L itu beda nilai faktor friksinya. Untuk pipa tembaga dengan pipa PVC juga beda nilai faktor friksinya. Ini sangat dipengaruhi oleh pipa, jenis pipa ya, ataupun dari jenis materialnya dan juga dari jenis alirannya. Gitu. Nah, kalau untuk kasus ini kita langsung terima saja ya, nilai faktor friksinya sendiri. Tapi dalam konteks kalian kalau misalkan nanti disuruh mengerjakan sendiri, bisa jadi F-nya berbeda ya, faktor friksinya berbeda. Tergantung dari kondisi aliran dan juga dari kondisi materialnya. Gitu. Oke, tadi itu adalah model LMTD-nya, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah saya jelaskan tadi, tinggal langsung kita aplikasikan ya. Kita masukkan nilai-nilainya tadi ke dalam rumus tadi ya. QA-nya di sini kita dapatkan 954,37 ya. Ingat, kalau QA berarti dia menggunakan data operasi ya, bukan data spesifikasi. Jadi nilai kalor aktualnya itu adalah sebesar 954,37 kW ya. Ya, hampir 1 MW ya. Kemudian delta LMTD-nya di sini diperoleh sekitar 2,06 Kelvin ya. Sehingga di sini diperoleh koefisien transfer kalor aktualnya itu adalah 2,99 kW per meter square Kelvin. Kemudian untuk menghitung tadi U udah dapat ya. Kemudian untuk menghitung UC bagaimana? Untuk menghitung UC kita harus tahu nilai HH, nilai HC ya. HH itu apa? HH itu adalah koefisien konveksi pada sisi panasnya. Nah, ini juga agak tricky nih. HH itu kita bisa peroleh dari persamaan Nusselt dan juga persamaan Reynolds ya. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak ya. Kalau kalian nggak ingat ya udah wassalam. Tapi silakan kalian ikutin saja ya. Yang apa yang ada di slide ini ya. Jadi pada intinya yang dicari itu adalah ini ya. Yang dicari adalah HH dan juga HC ya. Tapi untuk mencari HH di sini langkahnya cukup banyak ya. Pertama HH itu jadi jalannya mundur ya untuk mencari HH ini.
Jadi kita harus tahu dulu HH persamaannya apa. HH di sini persamaannya adalah Nusselt number dikalikan K dibagi dengan DE ya. Oke, DE di sini mungkin kita bisa cari dari data spesifikasi. Untuk KH di sini kita bisa lihat dari data spesifikasi. Tapi Nusselt ini kita nggak bisa dapat dari data spesifikasi. Jadi Nusselt kita gunakan persamaan lagi. Nusselt di sini adalah fungsi dari Reynolds dan juga Prandtl. Reynolds ya. Reynolds number ini harus kita cari dulu. Reynolds number persamaannya adalah ini ya. Rho V DE per mu. Nih Reynolds. Prandtl persamanya adalah mu kalikan C dibagi K. Mu tadi adalah nilai viskositas dinamik ya. C adalah kapasitas panas, K adalah nilai conductivity. Ini bisa langsung kita hitung ya, dari data spesifikasi. Ingat kalau untuk mencari UC ya, itu pakainya data spek ya, bukan data operasional. Jangan kebalik. Prandtl dapat, kemudian Reynolds bagaimana? Rho ada ya, nilai densitas ada di tabel. V nggak ada. DE di data spek nggak ada ya. Nilai diameter ekivalennya nggak ada. Jadi harus dicari dulu. Mu ada ya. Jadi PR-nya adalah mencari V dan juga DE. Oke, lihat ke atas. DE di sini kita bisa gunakan persamaan 4 kalikan AB dibagi K. AB apa? AB di sini adalah A kecil kalikan dengan L. A kecil itu apa? A kecil itu adalah celah ya. Lebar celah kalau kalian lihat tadi ya. Lebar celah dikalikan dengan panjang dari heat exchanger-nya. Jadi DE di sini adalah 4 AB dibagi dengan K. K di sini apa? K-nya adalah keliling luas daripada satu plat ya. Hingga di sini diperoleh DE-nya adalah 0,006 meter. Itu. Kemudian DE udah dapat, tinggal V ya. V ini gimana cara nyarinya? V-nya kita bisa gunakan hubungan antara mass flow dengan rho dan juga luasan. Jadi jalannya satu-satu ya. Ditarik mundur, kemudian dipecah gitu. Diperoleh di sini pH-nya adalah 2,45 meter per sekon. Baru kita bisa menghitung nilai Reynolds number-nya. Di sini diperoleh Reynolds number-nya adalah 20.928. Udah masuk kategori turbulen ya. Yang memang yang dihadapan turbulen ya, makanya dibuat corrugation tadi ya, berlipat-lipat dalam plate-nya. Setelah itu ini baru kita bisa menghitung nilai HH-nya ya. HH-nya di sini diperoleh 50,95 kW per meter kuadrat Kelvin gitu ya. Selanjutnya apakah sudah selesai? Tidak, masih ada PR mencari HC ya. HC di sini caranya kurang lebih sama, cuma ini untuk bagian sisi dingin. Di sini kita dapatkan nilai HC-nya adalah 32,53 ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam persamaan UC. Tadi HH-nya sebesar 950,95, HC-nya sebesar 32,53 ya. Kemudian TP-nya tadi dari data spek konstruksi, KP-nya dari data spek sisi dingin, sisi panas ya. Sisi dingin atau sisi panas yang dipakai? Bebas, karena nggak terlalu jauh beda ya. Pada sisi dingin ini 0,62, di sini 0,6135. Tidak terlalu jauh beda. KP 0,0134. Oh, kebalik. KP-nya di sini dipakai KP-nya plat ya. Ya, KP-nya plat, bukan KP-nya fluida ya. Yaitu 13,4 atau sama dengan 0,0134 kilowatt ya. Pakainya tadi kilowatt ya. Ya, kilowatt. Jadi diperoleh UC-nya adalah 10,5 kilowatt per meter square Kelvin. Jadi Fouling faktornya adalah sebesar per UA, UA-nya tadi 2,99, UC-nya adalah 10,5. Itu sebesar 0,107. Ini adalah Foulingnya ya, Fouling faktornya. Pressure drop-nya kurang lebih sama ya. Kita tinggal cari berapa nilai faktor friksinya pada sisi panas sama sisi dingin.
Pada sisi panas ini adalah 0,026 hasil akhirnya ya. Pada sisi dingin nilai Fj-nya adalah 0,031. Kita masukkan ke persamaan delta P. Kenapa ada dua, Pak? Ya karena di sini ada dua sisi panas sama sisi dingin gitu ya. Terus nanti pressure drop-nya yang diambil yang mana? Yang diambil yang paling besar gitu ya. Kenapa yang paling besar? Ya aturannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan semakin besar pressure drop kan makin buruk ya. Jadi diambil yang paling buruk, worst case-nya gitu ya. Bukan yang paling bagus ya. Kalau evaluasi itu ambillah yang paling buruk ya. Misalnya kalian mengevaluasi suatu mesin gitu ya, atau suatu alat. Kemudian dari beberapa parameter itu ada yang baik gitu ya, kemudian ada yang buruk, ada yang masih bagus banget gitu ya. Maka koefisien parameter untuk evaluasinya ambillah yang paling buruk. Itu yang di komparasi yang dibandingkan dengan standar. Jadi jangan ambil yang paling bagus, karena kalau yang paling bagus ya alat itu nggak akan diperbaiki, nggak akan di maintenance ya. Jadi ambil yang paling buruk gitu ya. Jadi di sini delta pH-nya yang paling besar yaitu 16,9 kilopascal, sementara untuk delta Pc-nya di bawah ini yaitu 7,14. Jadi pada sisi panasnya itu mungkin sudah terjadi pengendapan, sudah berkerak-kerak gitu ya dibandingkan dengan sisi dingin. Sisi dinginnya masih 7,14, masih aman. Kemudian setelah kita dapatkan ya parameter-parameter evaluasinya, kita lihat di standarnya ya di tema. Ternyata di tema itu nilai fouling faktornya yang diizinkan maksimal adalah 0,18. Sementara untuk pressure drop-nya yang diizinkan adalah maksimal 23 kilopascal. Dari data evaluasi tadi kita bisa lihat, oh ternyata fouling faktornya itu 0,107, masih di bawah ya, meskipun udah hampir mendekatin ya. 0,107. Jadi dari segi perpindahan kalornya masih aman, masih bagus. Sementara untuk pressure drop-nya 16,9 ya. Ini salah, bukan 7,14, tapi 16,9 yang diambil. Tapi itu pun ternyata masih di bawah standar ya. Standarnya kan maksimal 23 kilopascal. Ya, jadi ini juga masih dikategorikan baik gitu ya. Oke, dari sini kalau misalkan memang belum puas ya maka bisa dilakukan evaluasi langsung. Caranya dengan apa? Dengan ke lokal ya, turun, kemudian menggunakan alat ya. Bisa menggunakan kamera endoskop misalkan ya, atau menggunakan NDT, endoskop bisa juga. Setelah itu barulah kita tarik kesimpulan dan juga kita berikan rekomendasi. Ya, kita berikan saran. Caranya bagaimana? Kesimpulannya berarti berdasarkan parameter analisis dan juga evaluasi tadi, fouling faktor dan juga pressure drop-nya itu masih dalam kondisi yang normal atau baik ya, karena nilainya berada di bawah standar memang gitu. Kemudian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif bisa dilakukan dengan menggunakan uji visual ya, menggunakan kamera endoskop ataupun juga menggunakan NDT ya, non destructive test ya, pada material kulit HE-nya gitu ya. Oke, itu untuk contoh studi kasus kita hari ini tentang PHE ya. Ini adalah sedikit tugas dari saya ya. Silakan kalian simak. Jadi tugasnya di sini adalah kalian bikin laporan ya. Bikin semacam laporan seperti tadi. Isinya apa? Isinya analisis dan juga evaluasi terhadap apa? Terhadap PHE. Dengan data yang ada di materi. Datanya sama seperti di slide ini ya. Nanti saya berikan slide-nya. Bedanya bagaimana? Bedanya adalah pada metode yang dipakai. Kalau pada contoh slide tadi metodenya kan campur. Yang pertama untuk mencari T aktual pakai metode LMTD. Untuk yang kedua tadi itu kan untuk yang UC ya, itu kan pakai metode jaringan thermal. Nah, di sini saya minta kalian kedua-duanya menggunakan metode LMTD ya, baik untuk mencari UA ataupun untuk mencari UC-nya. Silakan kalian pakai metode LMTD untuk kedua-duanya. Nanti kita akan coba lihat apakah hasilnya itu comply dengan yang saya jelaskan tadi atau mungkin sedikit berbeda. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpul ya paling lambat hari Minggu, hari Minggu jam 12 malam.